Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siska Aprilia, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini, kita akan memasuki materi baru, yakni teks diskusi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan pendapat kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Adapun bagian yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian teks diskusi, yang kedua, tujuan teks diskusi, yang ketiga, ciri-ciri teks diskusi, yang keempat, kuis teks diskusi. Apa itu diskusi? Dan dari gambar tersebut, apa yang ada di dalam benak kalian mengenai kata diskusi? Ya, tentu saja. Seringkali kita mendengar kata diskusi. Namun, tahukah kalian arti dari diskusi sendiri? Pengertian diskusi yaitu suatu interaksi komunikasi yang terjalin antara dua pihak, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diskusi adalah suatu kegiatan bertukar ide atau gagasan dan pendapat mengenai suatu topik. Lalu, bagaimana dengan teks diskusi? Berikut merupakan pengertian dari teks diskusi. Teks diskusi yakni teks yang menyajikan argumen, pendapat, atau sudut pandang terhadap suatu topik yang dibahas dan disertai argumen atau pendapat yang berbeda, baik pendapat pro atau pendapat mendukung dan pendapat kontra atau pendapat menentang. Teks diskusi saling menguntungkan bagi pendukung pendapat pro maupun pendapat kontra untuk menghasilkan suatu jawaban dari suatu permasalahan. Kesimpulan, bentuk teks berupa seminar, artikel, dan rangkaian penelitian. Isi teks berupa pendapat pro atau pendapat mendukung dan pendapat kontra atau pendapat menentang. Tipe argumentatif berupa diskusi. Tujuan dari diskusi adalah untuk mencapai kesepakatan atau kesepemahaman gagasan atau pendapat dari beberapa pendapat, baik pro maupun kontra. Berikut merupakan ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas isu, argumen, dan simpulan. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif argumentatif.
Yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan. Untuk struktur dan kebahasaan teks diskusi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kuis. Menurut kalian, setelah mempelajari pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari teks diskusi, apakah diskusi hanya bisa dilakukan di sekolah saja? Iya atau tidak? Jawablah kuis tersebut pada kolom komentar di bawah menggunakan identitas diri secara lengkap, lalu sertakan alasan mengapa memilih jawaban tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan baik. Untuk tugas akan saya cantumkan pada deskripsi box di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.